Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Rasid Prasetyo dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPN atas pajak masukan dan pajak keluaran, serta pengisian faktur pajaknya. Nah, disusun oleh kelompok 6. Oke. Nah, ini teman-teman, berikut anggota kelompok kami yang telah menyusun pajak masukan dan pajak keluaran ya teman-teman. Di antaranya ada Yudiras Prasetyo, yaitu saya sendiri, ada Izro Hasbi Mahathir, ada Andita Julianti, dan Nur Hayati. Oke. Pengertian pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP pada saat membeli barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP dari pihak lain. Pajak ini dapat dikreditkan, dikurangkan dari pajak keluaran yang dipungut saat PKP menjual barang atau jasa. Nah, untuk rumusnya DPP sama dengan harga sebelum PPN. Jadi untuk harganya itu belum termasuk PPN ya teman-teman. Jadi untuk pajak masukannya DPP pembelian dikali dengan tarif PPN gitu. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut atau dikenakan oleh PKP pada saat menjual barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak kepada pembeli gitu. Pajak ini harus dipungut dari pembeli yang disetorkan ke negara setelah dikurangi dengan pajak masukan gitu ya. Nah, di sini ada rumus PK tarif PPN dikali dengan DPP gitu, dasar pengenaan pajak. Oke, lanjut. Pengertian pajak pertambahan nilai dan faktur pajak. Nah, di sini ada pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen akhir. Artinya, setiap terjadi proses produksi, distribusi, atau penyerahan barang dan jasa kena pajak akan timbul nilai tambah yang dikenakan pajak. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung karena pajak ini dipungut oleh pengusaha, tetapi yang menanggung beban pajaknya adalah konsumen akhir, gitu teman-teman. Nah, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pertambahan nilai yang dibuat oleh pengusaha kena pajak. Jadi pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan kena jasa pajak gitu. Nah, di sini harus ada faktur pajaknya gitu. Nah, faktur pajak menjadi dokumen resmi ya untuk menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah dikenakan PPN dan menjadi dasar bagi pembeli yang mengkreditkan pajak masukan. Tuh. Nah, di sini ada pengkreditan pajak masukan. Pengertian pengkreditan pajak masukan. Nah, pengkreditan pajak masukan adalah proses mengurangkan pajak masukan atau PPN yang dibayar pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak. Dari pajak keluaran, PPN yang dipungut pada saat penjualan barang atau jasa kena pajak dalam satu masa pajak. Itu dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya di sini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Gitu. Nah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau UU HPP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK bulan 3 2021 tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja di bidang perpajakan. Gitu. Nah, di sini ada studi kasus ya. Studi kasus pada 5 Januari, PT Cahaya Baru membeli beberapa stok komputer dengan nilai 10 juta. Nah, nilai 10 juta ini belum dikenakan pajak ya, teman-teman. Karena pembeliannya sedikit, pajak masukan yang ditanggung perusahaan juga kecil. Nah, ini baru kena pajaknya nih. Pajaknya yaitu 1.100.000. Namun 20 Januari setelah melakukan promosi besar-besaran di Instagram,
penjualan meningkat pada PT Cahaya Baru menjual banyak perangkat komputer hingga mencapai 25 juta, sehingga pajak keluaran menjadi 2.750.000. Nah, cara perhitungannya gimana? Untuk pajak masukannya, yaitu 11% dikali dengan 10 juta. Nah, hasilnya 1.100.000. Untuk pajak keluarannya, PPN 11% dikali dengan 25 juta dan hasilnya 2.750. Nah, di sini ada PPN kurang bayar nih, teman-teman. Nah, PPN kurang bayar itu gimana? Pajak keluaran diambil dengan pajak masukan. Nah, 2.750.000 diambil 1.100.000 dan hasilnya 1.650.000 dan hasilnya PT Cahaya Baru ini kurang bayar PPN sebesar 1.650.000. Nah, untuk faktor pajaknya penyebab kurang bayar, jadi penjualan lebih besar dari pembelian pada bulan tersebut, stok awal kecil, sehingga pajak masukan rendah. Nah, kegiatan promosi meningkat. Jadi kegiatan promosinya meningkatkan pajak keluarannya gitu, teman-teman. Tapi pajak masukan tidak naik. Beban pajak lebih banyak ditanggung konsumen sehingga perusahaan wajib menyetor selisihnya gitu. Nah, di sini ada faktur pajak ya. Di sini ada faktur pajaknya, yaitu terdiri dari kode dan seri faktur pajak, pengusaha kena pajak. Di sini ada nama, alamat, dan NPWP ya, teman-teman. Jadi pembelian barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak di sini dicantumkan gitu. Dan juga harga jual dikurangi potongan harga, terus dikurangi uang muka jika transaksinya ada uang mukanya ya, teman-teman. Jadi dasar pengenaan pajak itu di sini lengkap. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur pajak bahwa faktur pajak ini telah diperlukan tanda tangan basah pada faktur pajak ini ya, teman-teman. Dan faktur pajak ini yang penting itu adalah kode dan seri faktur pajaknya. Nah, ini poin pentingnya nih. Jadi yang penting itu ada di sini, teman-teman. Di 3 angka di depan kode seri faktur pajaknya gitu. Di sini ada 3 serinya. Nah, ini yang lebih penting. Ini kita bertransaksi dengan perusahaan swasta atau pemerintah atau PPNBM. Nah, PPNBM itu pajak dan barang mewah ya, pengenaan pajak dan barang mewah gitu, teman-teman. Di sini. Oke, next. Berikutnya di sini juga ada studi kasusnya ya, teman-teman. Di sini ada studi kasus 2. Jadi ini untuk pajak kurang bayar juga ya. Nah, di sini ada PT Maju Elektrik membeli bahan baku lampu LED senilai 15 juta. Nah, pajak masukannya itu dia 1.650.000. Pada tanggal 28 Maret 2025 ada permintaan pesanan besar dari sebuah toko grosir sehingga perusahaan menjual sehingga 30 juta rupiah. Nah, pajak keluarannya 3.300.000 karena penjualan lebih banyak dari pembelian, pajak keluaran menjadi jauh lebih besar dari pajak masukan. Nah, cara perhitungannya yaitu 11% kali 15 juta sama dengan 1.650.000. Untuk pajak keluarannya yaitu 11% dikali dengan 30 juta dan hasilnya 3.300.000. PPN kurang bayar yaitu 3 juta. Jadi PPN kurang bayarnya 3.300.000 diambil 1.650.000 sama dengan 1.650.000. Nah, ini merupakan transaksi produksi dan penjualan melonjak akibat pesanan besar gitu. Jadi pembelian bahan tidak sebesar penjualan. Sehingga pajak masukan kecil, pajak keluaran tinggi karena transaksi jual banyak, membuat selisih pajak keluaran dan pajak masukan lebih besar gitu. Jadi perusahaan wajib setor karena memungut
PPN lebih besar dari yang dibayar ke pemasok. Gitu, teman-teman. Nah, berikut di sini juga ada faktur pajaknya, sama tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, ini untuk studi kasus tiganya, ini adalah pajak lebih bayar gitu. Jadi pada tanggal 10 April 2025, PT Toko Serba Ada membuka cabang baru untuk persiapan mereka membeli banyak stok dengan nilai 40 juta dan pajak masukannya 4.400.000. Namun karena toko baru, penjualan sampai tanggal 25 April hanya 30 juta, jadi pajak keluarannya itu 3.300.000. Hasilnya pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran gitu. Untuk rumusnya di sini pajak masukan sama dengan 11% kali 40 juta, hasilnya 4.400.000. Untuk pajak keluarannya 11% dikali 30 juta sama dengan 3.300.000. Nah, PPN lebih bayarnya untuk perhitungannya pajak masukan diambil dengan pajak keluaran gitu. Jadi yang 4.400.000 diambil dengan 3.300.000 dan hasilnya 1.100.000 gitu. Jadi ini transaksi pembelian stok besar, namun pajak keluarannya belum bisa menutupi pajak masukan gitu, teman-teman. Nah, penjualan masih rendah karena toko baru. Banyak barang belum terjual, masih menjadi persediaan, tapi pajak masukannya lebih besar karena investasi awal toko. Begitu, teman-teman. Nah, berikut ini juga ada faktur pajaknya, kurang lebih sama. Ini untuk pajak yang eh, lebih bayar ya. Ada perbedaan sedikit di sini mungkin, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Dan ini juga sama. Jadi pembelian sangat besar karena persiapan musim ya, gitu. Jadi penjualan tidak sesuai prediksi gitu. Banyak stok yang belum terjual. Jadi pajak masukan jauh lebih besar dari pajak keluarannya, teman-teman. Gitu. Jadi perusahaan mengalami lebih bayar gitu untuk transaksi dia gitu. Dan ini sama dengan faktur pajaknya juga di sini. Contoh-contohnya ini contoh real ya, teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan ada transaksi bayar pajak ya seperti ini gitu. Karena ini faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Saya Yudi Rasid Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.